evaluasi pengelola air. Bagaimana sumbernya, apakah dari sungai, dari sumber, dari air laut, terserah ya. Terus intake pengambilannya seperti apa, dan yang terpenting nanti, kalau ternyata kualitas airnya tidak memenuhi dengan kualitas air yang dipersyaratkan sebagai air bersih atau air minum, maka harus ada pengolahan air ya. Kalau dari sumber ya di teks sudah oke, bisa langsung dipakai. Tapi sebagian besar memang yang ada di alam tetap perlu diolah. Sekecil apapun misalnya hanya sekedar memberikan penyinaran dengan infrared untuk mengurangi bakteri-bakteri yang ada di dalam air. Itu yang pertama, berarti berkisar di sumber. Yang kedua, sistem distribusi. Mulai dari reservoir, pipa, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti apa ini? Sistem distribusi berarti melingkupi pipa perpipaan ya, sistem perpipaan, baik itu pipa yang besar transmisi ya. Kalau pipa transmisi itu yang membawa air dari sumber ke reservoir sebelum didistribusikan ke perumahan penduduk ya. Jadi tidak ada percabangan di sana ya, tidak ada percabangan. Kemudian di reservoir tergantung ya, kalau memang butuh tekanan ya reservoirnya dinaikkan ke atas ya, elevated ya. Baru dialirkan ke pipa-pipa induknya. Baru dari pipa induk yang terakhir dimanfaatkan melalui sambungan rumah, dicabangkan begitu, atau untuk hidran umum. Bedanya kalau sambungan rumah kan pribadi ya, private ya. Kalau hidran umum siapa saja boleh akses dan biasanya diberikan secara gratis. Oke, sistemnya intinya tiga itu ya. Bagaimana nanti yang pengaruh apa saja sih terhadap sistem ya, tata guna lahan, kepadatan penduduk, topografi, rancangan induk, tata guna lahan apakah banyak lahan-lahan pertanian dan lain sebagainya, atau itu murni perumahan, pasti akan berbeda nanti ya. Ini karena berkaitan dengan mana sih yang harus didulukan ya, diprioritaskan untuk sambungan-sambungan rumahnya. Terus diameter pipanya. Kepadatan penduduk juga begitu ya. Kalau ada dua daerah yang dilayani, satu padat, satu tidak, tentunya debit yang akan dialirkan juga harus berbeda ya. Ke perumahan yang padat, debitnya harus mencukupi dan tekanannya juga begitu. Jangan sampai rumah yang paling ujung dibuka, airnya nggak mengalir atau mungkin kecil banget ya. Kondisi topografi menentukan juga untuk apa ini. Ya, apakah bisa dialirkan secara gravitasi. Kalau gravitasi kan gratis ya. Tidak perlu pompa, tidak perlu reservoir, bisa gravitasi. Kalau topografinya memungkinkan, artinya daerahnya tidak datar ya. Berarti ada perbedaan tinggi dari titik yang awal ke titik yang terendah atau titik akhir. Sehingga semua akan mendapatkan tekanan dan di debit air yang merata. Kemudian juga induk pengembangannya seperti apa, mau melakukan kota keselamatan atau sumber lebih baik atau ke arah tentunya nanti akan memberikan dampak terhadap penyediaan air bersih ya. Paling tidak pipanya lebih pendek kah, lebih panjang, atau bagaimana kalau ternyata di situ ada industri, berarti membutuhkan jumlah air yang jauh lebih besar. Apalagi industri-industri seperti tekstil dan lain sebagainya ya. Oke. Makanya di dalam tahap perencanaan apa yang harus dilakukan? Nah ini ya, pointersnya ini banyak hal ya. Kebutuhan air, nah, kemarin kita coba berdasarkan apa kebutuhan air? Jumlah penduduk, jumlah bangunan bisnis, jumlah bangunan sosial ya. Nanti ada di bawah ya. Identifikasi sumber air baku. Nah, posisi sumber ada di mana? Pakai sumur, pakai air permukaan, bahkan mungkin pakai air laut. Pemeriksaan dan penilaian kualitas air. Dinilai dulu kualitas airnya jelek, sedang, atau mungkin sudah baik. Sehingga nanti proses treatmentnya akan berbeda-beda. Pemilihan alternatif sistem. Nah, ini treatmentnya mau pakai apa? Pakai saringan apa? Pasir saja atau arang aktif atau mungkin harus lebih canggih dari itu. Tergantung hasil pemeriksaan kualitas airnya. Kalau kualitas airnya kurang bagus atau jelek, alternatif sistemnya pasti akan lebih berat ya. Nah, yang tidak kalah penting yang terakhir ini perhitungan kebocoran atau kehilangan air akibat berbagai macam. Bisa juga karena sambungan-sambungan, pecahnya pipa, dan lain sebagainya. Resiko-resiko itu harus sudah ada di dalam tahap perencanaan ya.
Oke, saya lanjutkan. Alokasi persentase pelayanan ini misalnya hidran umum, berapa sih? Nah, paling tidak ya 50 sampai 100 orang. Jangan sampai ada hidran umum, wah ini pakai 200 orang, kasihan ya. Nanti berjubel, ngantrinya terlalu lama, ya dipecah. Atau mungkin hidran umum hanya untuk 10 orang, rugi ya. Mungkin akan banyak air yang terbuang, berarti ada indikasi kebocoran nanti di sana. Sambungan rumah, ya. Harapannya kalau ada sistem penyediaan air bersih, sambungan rumah itu bisa mengcover minimal 60% ya, dari jumlah penduduk yang ada di situ. Sambungan rumah itu tidak tercover ada beberapa hal ya. Satu, ya, masyarakat belum mampu untuk berlangganan air minum atau air bersih, sehingga mereka tidak akan melakukan itu. Tetapi yang penting justru yang kedua, kecukupan dari debit dan tekanan. Kalau debit dan tekanan cukup, mau 100% bisa saja. Tapi kalau tidak cukup, berarti ya minimal 60% tercover. Karena kita tahu tingkat pemakaian air sebagaimana yang ada di kolom berikutnya ini berbeda-beda antara satu kota dengan yang lain. Kalau desa metropolitan mobilnya banyak, itu satu orang, kalau hanya dihuni 5 orang kan banyak kebutuhannya, rata-rata ya 190 liter per orang per hari. Yang juga urgent, perlu perhatian khusus, penting adalah tentang pemadam kebakaran. Minimal 20% disediakan ya, sampai kapasitas reservoir, dari kapasitas reservoir atau 5% dari kebutuhan domestik. Harus ada cadangan, sehingga kalau terjadi kebakaran jangan sampai tidak ada air untuk memadamkan kebakaran. Oke, Juknis ini silahkan nanti dibaca bagaimana kategori kota sedang, kota kecil, pedesaan. Terus ureanya ini parameter-parameter yang digunakan. Contoh volume reservoirnya harus berapa persen, jam operasinya kapan, rata-rata 24 jam ya. Sama, sambungan rumahnya harus berapa persen, dan seterusnya. Tahapannya, perhitungannya yang jelas, yang pertama, dihitung dulu kebutuhan air berdasarkan kebutuhan domestik dan non-domestik. Non-domestik bisa industri, bisnis, atau sosial ya. Kemudian analisa perhitungannya harus sesuai dengan proyeksi pertambahan penduduk pada 10 tahun yang akan datang, 15 atau 20. Tergantung jangka waktu perencanaannya mau dipakai sampai berapa tahun ke depannya. Oke. Yang perlu nanti juga yang tadi saya sampaikan, sumber ya. Sumber air baku jelas ya. Jaraknya, debitnya, kualitasnya. Jangan terlalu jauh sehingga kita membutuhkan instalasi perpipaan hanya untuk mengalirkan air baku ke sistem pengolahan atau reservoir berkilo-kilometer. Kalau terpaksa itu oke ya, tapi kalau enggak ya carilah sumber yang terdekat. Yang kedua, debitnya harus memenuhi untuk pelayanan 24 jam ya. Jangan sampai nanti tidak hanya keseharian ya, tapi selama sepanjang tahun. Jangan sampai musim kemarau nggak ada air sama sekali karena ternyata sumber airnya, debitnya tidak keluar. Berarti debit andalannya kecil. Kualitasnya, ya, makanya di daerah-daerah atau negara maju ya, kalau ada sumber air yang digunakan sebagai air minum suatu kota, nah itu daerahnya itu dijaga, dijaga ketat baik dari sisi keamanan maupun untuk perubahan tata guna lahan. Jadi mereka selalu mempertahankan daerah-daerah tersebut itu dibiarkan sedemikian rupa sehingga tanamannya masih asli, tidak banyak penggunaan pestisida di area tersebut sampai bisa radius berkilo-kilometer. Kemudian tidak boleh ada instalasi-instalasi lain yang dapat mengganggu keandalan dari sumber. Sehingga kualitasnya bagus. Kalau di kita kan enggak, coba ya pendit ya. Malah jadi tempat rekreasi, kanan kirinya banyak pertanian, dan tentunya para petani seringkali mengaplikasikan pestisida ke dalam lahannya sehingga airnya tercemar. Oke. Kalau kualitas air nanti bagaimana cara pemeriksaannya?
tergantung standar yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Jadi sistem penyediaan air bersih itu setelah dirancang berdasarkan tadi, tentunya ada aspek-aspek yang akan mempengaruhi sistem mana yang dipakai, bagaimana, biayanya seperti apa. Berarti ada aspek ekonomis, teknis, keuangan ya. Ekonomis atau keuangan, teknis, lingkungan, dan alokasi risiko. Teknis itu maksudnya begini, memungkinkan nggak ini secara teknis bisa digunakan misalnya ya. Beda tingginya terlalu jauh, sumbernya ada di puncak gunung, harus turun. Nah, berarti kalau tidak ada yang namanya bak pelepas tekan, itu pipa bisa meledak, ya, pecah. Nah, makanya secara teknis bisa dilakukan nanti di setiap segmen supaya tekanan sampai bawah tidak terlalu besar, diberi yang namanya bak pelepas tekan. Atau sebaliknya, sumbernya ada di bawah, daerah yang dilayani ada di atas. Naik kan? Nah, berarti butuh apa? Pompa, reservoir, dan lain sebagainya. Ada listrik nggak di situ? Nggak ada, tapi bisa dipasang panel surya, oke. Berarti secara teknis memungkinkan. Dengan biaya bagaimana? Mahal nggak? Ini juga perlu perhitungan ya. Karena ini investasi besar dari pemerintah untuk layanan masyarakat. Lingkungan mengganggu nggak? Melalui alas apa hutan yang cagar budaya, cagar alam nggak? Kalau iya ya harus dibelokkan dan seterusnya, termasuk risiko. Oke, yang begini menjadi pertimbangan bagaimana suatu sistem nanti akan dikelola. Nah ini banyak hal ya, silakan nanti dibaca sendiri aspek-aspeknya ya, teknis, ekonomi, keuangan, kemudian lingkungan ya. Makanya kalau di lingkungan itu ya supaya tidak mengganggu lingkungan hidup yang ada, biasanya ada kajian buka LUPL atau RKLRPL ya. Oke, saya lanjutkan resiko. Resiko apakah itu kalau itu dalam satu daerah mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau sudah lintas kota, lintas kabupaten, lintas provinsi perlu diperkirakan, dipikirkan resikonya apa. Resiko baik itu resiko politik ya, misalnya ada perbedaan regulasi antara satu daerah dengan daerah yang lain, misalnya dari Malang ke kabupaten. Nah, ini juga perlu dipikirkan resikonya. Karena nanti ada risiko finansial di situ, risiko kinerja politik dan lain-lain. Yang lain mungkin masalah keamanan ya. Jangan sampai pipa-pipa kita yang transmisi yang gede-gede itu jangan sampai mudah sekali untuk misalnya ya dirusak, dicuri dan lain sebagainya. Perlu pengamanan khusus. Apalagi instalasi pengolah airnya ya. Tidak semua orang boleh masuk. Nah, kalau ada orang masuk nanti dikasih arsenik bubar ya. Satu kota bisa meninggal karena minum air yang beracun. Nah, ini juga perlu diantisipasi bagaimana resiko ini harus dikelola. Sehingga di plan-plan ya atau instalasi pengolah air minum tentunya juga harus ada pengamanan khusus, misalnya CCTV yang sekarang sudah layak dipasang di mana-mana. Oke, ini termasuk kebocoran tidak boleh lebih dari 15-20%. Jadi ini faktor pengalinya supaya aman harus dikurangi sekian. Jadi kalau kalian punya sumber yang debitnya itu misalnya 10 liter per detik ya. Nah, kalau kebocoran dialokasikan seperti ini 1,5 berarti debit andalannya yang nggak bisa dipakai semua, kurang lebih berapa? 8,5 liter per detik karena 15%-nya untuk mengantisipasi kebocorannya. Itu mananya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ini sudah teoretikal banget, nanti silakan dibaca tentang kehilangan tinggi tekanan air atau kebocoran, apa sih yang menyebabkan ya, yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Silakan nanti ini dibaca sendiri. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Fahmi. Fahmi ini tambah gondrong aja nih. Kayak pemain band ya. Ini kalau ke kampus ketemu
ketemu Bu Suki langsung disuruh potong itu ya. Untungnya masih online. Belum, ini saya lanjutkan ya. Jadi saya agak cepat ini, mohon maaf. Video saya kayaknya harus saya stop dulu. Karena di sini naik turun ini saya lagi di Jakarta ya. Ada kegiatan di hotel tapi agak sial. Kurang bagus. Tadi peserta meetingnya juga mengeluh ya. Mengeluh karena mau mengunggah dokumen kesulitan, mau download kesulitan. Padahal orangnya itu hanya sekitar 120, 140-an lah ya sama panitia. Kalau hotel-hotel itu biasanya ya nggak ada masalah, mau 200, 300. Di Jakarta lagi kan. Nah, tapi ya sudahlah, masing-masing hotel punya kekuatan sendiri-sendiri. Saya lanjutkan ya. Kalau kita sudah punya rancangan, tentunya salah satunya tadi adalah bagaimana kita berangkat dari awal ya. Sumbernya. Rancangan tadi kan tergantung pada kebutuhan dulu. Kebutuhan airnya seperti apa, sumber yang tersedia bagaimana, baru sistem jaringannya. Sistem jaringan, apa yang masuk banyak ya. Mulai dari pipa transmisi, reservoir, pompa, ya, bangunan pendukung lainnya. Kalau kalian tahu mungkin banyak jaluran atau pipa-pipa distribusi maupun transmisi yang gede-gede itu melalui jalan tol. Berarti harus ada jembatan pipa. Melalui sungai harus ada jembatan pipa. Kalau kalian memperhatikan jalan tol Malang Pandaan, nah itu kalau mendekati Pandaan ya, kalau sudah mendekati Pandaan kan banyak ya. Jembatan-jembatan pipa, bukan untuk penyeberangan, hanya pipa doang. Nah, itu termasuk bangunan pendukung untuk sistem pengelolaan air bersih. Oke, yang pertama adalah sumber ya. Sumber itu nanti ada beberapa yang harus kita kaji. Yang pertama sumber-sumber alami, buatan ya, atau mungkin semi ya, jadi alami tapi diperbarui ya, sehingga seolah-olah seperti buatan, padahal sebenarnya alami kan banyak sekarang. Waduk, embung, atau mungkin unggulan ya, yang dipakai untuk pariwisata. Kalau pariwisata saja mungkin nggak terlalu mengakibatkan pencemaran selama ya. Ada pemisahan mana yang untuk dipakai misalnya pemandian dan mana yang dipakai untuk sumber. Nah, katakanlah air sisanya kan bisa dipakai untuk pemandian ya. Itu masih oke. Nah, ini banyak hal ya. Sumber-sumber yang dimanfaat itu banyak hal. Nah, silakan nanti baca sendiri kalau masalah definisi. Yang jelas sebenarnya sumber yang seperti ini ya harapannya satu ya, dia mempunyai debit andalan yang sepanjang tahun bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Makanya yang seperti ini perlu adanya perawatan. Perawatannya tidak hanya sumber itu sendiri, tetapi juga lingkungannya. Karena kalau Anda lihat ini kan mata air yang berasal dari dalam air tanah atau aliran air tanah yang keluar di suatu tempat jadi mata air. Nah, dari mana airnya? Bisa juga dari daerah yang lebih tinggi. Berarti di sana juga harus dipelihara ya. Kok bisa ada tampungan yang gede karena di situ ada pohon-pohon atau mungkin hutan-hutan kecil yang melindungi mata air yang ada, itu juga harus dipelihara. Oke. Yang pertama ini ya mata air. Yang kedua air tanah juga bisa dipakai. Kita ngebor sampai kedalaman tertentu 50, 100, 200 terserah tergantung kondisi air. Tapi memang ini biasanya kalau air tanah ada dua ya. Sumbernya ada dalam sama dangkal. Kalau dangkal itu contohnya ya yang dipakai di penduduk yang kedalamannya hanya 7-15 meter. Kalau sudah lebih dari 15 biasanya disebut sebagai sumber atau air tanah dalam ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini konsepnya ya. Kelihatan ada lapisan-lapisan ya di dalam tanah itu sehingga seolah-olah ada semacam aliran sungai di dalam tanah. Kalau diambil tidak akan habis apabila ada semacam lorong-lorong seperti ini. Tapi ada juga kadang-kala yang tanahnya itu seperti terjebak kayak danau itu di dalamnya. Itu hanya mengandalkan air hujan. Kalau air hujannya kurang, berarti mata air atau sumbernya juga berkurang. Yang lain ada yang artesis ya. Kalau ini berasal dari batu, kita ngebor di Malang sampai tinggi ketemu lorong-lorong yang bertekanan, maka dia akan memancarkan air dengan sendirinya yang kita sebut sebagai sumur artesis, dan ini termasuk sumber air tanah. Oke.
macam-macam. Air permukaan juga bisa di darat dan di laut. Ini karena air hujan yang langsung mengalir melalui sungai-sungai ke danau, ke laut, biasanya kita sebut sebagai sumber air minum dari jenis air permukaan. Memang beda kalau air laut ada upaya khusus ya untuk menghilangkan salinasinya, garamnya itu ya harus dipisahkan. Salinasinya itu harus dihilangkan supaya layak konsumsi, ya, layak konsumsi. Tapi sebenarnya air laut punya beberapa keuntungan yang mineral cukup tinggi dan itu sangat menyatakan. Oke. Ini air permukaan contoh. Selain dari air permukaan ada juga air hujan yang bisa dipanen ya. Dipanen bagaimana caranya ya? Dengan menggunakan reservoir. Jadi ini untuk daerah-daerah yang sering kekurangan air ya. Bisa menggunakan panen air hujan. Bagaimana caranya ya? Dari atap ke reservoir disimpan di filter sederhana ya. Kalau kita bertanya ini layak nggak konsumsi ya, diujikan dulu. Di kampus itu yang paling dekat di Jasa Tirta, Jalan Surabaya dekat UM. Itu ada laboratorium, termasuk di teknik kimia juga bisa menguji untuk standar kualitas air minum. Silahkan. Nanti sarankan begitu. Nah ini contoh yang lain ya, air permukaan. Ini ada yang namanya ground tank, kita punya yang seperti ini ya. Dekatnya Grapol. Di sebelah utaranya Grapol, di jalan itu di bawah itu ada ground tank. Jadi tangki bawah air yang menampung air dari atapnya Grapol. Kalau sisa baru dibuang ke saluran drainase umum. Atau kalau tidak, kembali lagi reservoir. Atau open reservoir seperti ini untuk lahan pertanian. Ya. Kalau hujan ditampung, nanti kalau pertanian ya diirit ya. Menggunakan selang atau apa, supaya tetap bisa berproduksi. Ya. Survei apa yang perlu dilakukan, data apa yang akan diambil. Ini contohnya. Kalau mata air berarti harus lokasi, ketinggiannya harus tahu. Kualitas airnya seperti apa, baik visual maupun secara uji laboratorium. Kuantitas, kontinuitas. Ya. Kuantitas itu jumlah, berapa liter per detik debitnya. Kontinuitas, musim kemarau, musim penghujan sama enggak ya. Debitnya. Peruntukan saat ini untuk apa? Oh, enggak dipakai, itu punya pemerintah. Nah, gampang ya. Tapi itu sudah dibeli orang, punya lahannya orang ya. Berarti harus ada negosiasi ulang kalau kalian memanfaatkan itu. Terus jarak dari daerah pelayanan dekat, jauh, atau miring, atau bagaimana datar, itu juga merupakan salah satu parameter yang harus disurvei ya. Untuk air tanah apa? Sama, kedalamannya berapa, kualitasnya seperti apa. Air laut juga begitu ya, air hujan. Kalau air hujan berdasarkan curah hujan, itu data 10 tahun terakhir misalnya. Oke, itu survei-survei yang harus dilakukan ya. Kalau sumber buatan, waduk, ya, terus ada lagi embung. Contoh ya, ini untuk menampung air dalam skala besar ya. Supaya atau harapannya pada saat musim kemarau kita tidak kekurangan air. Khususnya untuk kebutuhan sehari-hari dan air minum. Kalau untuk sawah irigasi memang seharusnya ya terpenuhi ya. Tapi prioritasnya kita lihat kebutuhan manusia dulu. Kayak di sini ya, embung. Embung ini adalah suatu konstruksi penangkap hujan atau apa retensi ya, kolam retensi yang berfungsi untuk menangkap air hujan mungkin dari daerah aliran sungai yang ada di sekitarnya untuk ditampung, tidak diendap, diresapkan atau dialirkan kembali. Biasanya dialirkannya pada saat musim kemarau. Jadi kayak cadangan. Kalau musim penghujan lebih ya dialirkan nggak apa-apa. Terus ada yang tinggi ya di Purworejo sampai 150 ini bendungannya. Dan akhir-akhir ini Pak Jokowi kan banyak meresmikan bendungan. Itu salah satunya. Itu bisa dipakai untuk sumber. Kalau ini ada bangunan intik, intik itu pengambilan ya. Dari mata air atau dari sungai. Contoh. Mungkin di sekitar Anda ada sumber, kemudian ada bangunan seperti ini. Nah ini adalah intik ya. Intik tempat pengambilan air dari sumber untuk didistribusikan ke sistem pengolah air atau langsung didistribusikan ke warga. Contohnya seperti ini. Bangunannya kotak, nanti ada pipa. Turun ke sana langsung didistribusikan ke warga.
intake macam-macam bentuknya ya. Ada yang begini, kalau ada sungai itu, ini adalah intake-nya, ada pintunya, pintu geser ya. Terus segini pakai pompa karena sungainya ada di bawah. Kalau ini saluran airnya kan ada di samping. Atau kalau tidak pakai jembatan ya. Pakai pipa langsung gini juga bisa. Jadi intake ya di seberang bendung, kemudian kasih baru dialirkan ke rumah-rumah warga. Kalau memang itu peruntukannya sudah memenuhi persyaratan ya. Atau intake apung seperti ini ya, intake ponton. Jadi kalau ada sungai yang muka airnya naik turun, ya sudah kasih ponton. Sehingga pompanya terbawa naik turun nggak masalah. Yang seperti ini juga perlu pengamanan. Ada yang fix bentuknya jembatan ya. Ini biasanya untuk di danau. Ya, kayak yang tadi sungai, yang variasinya naik turunnya sangat kencang karena kalau di fix ini pas banjir ya nanti keterjang ya. Kalau kayak tadi kan banjir dia ikut ngangkat ya. Pas kemarau turun sehingga debit air yang diambil atau yang diserap ya, disedot gitu, nah itu bisa stabil. Oke. Nah, ini yang lain intake sumber mata air yang di bawah. Jadi ini mengandalkan filtrasi dari tanah atau pasir. Intake-nya berupa sumur yang dihubungkan dengan saluran mendatar yang nanti dilubang-lubangin ya. Kalau itu ditempatkan di area yang porus, maka air sungai masuk dan bisa terambil di situ ya. Namanya biasanya infiltration galleries ya. Jadi ini sebuah cara ini kalau ini kan dipompa, tapi ada infiltration galleries. Jadi semacam sumur area untuk menginfiltrate, menyaring air yang agak kotor sehingga pas kita ambil sudah betul-betul menjadi bersih ya. Ini bentuk yang lain, ini mengandalkan air hujan ya. Jadi hujan turun nanti mengenang di situ secara perlahan mengalir melalui pipa yang datar ini karena pipanya berlubang-lubang ya. Sudah tersaring dengan filter ini ya, pasir yang taruh di atasnya atau ini geotekstil ya, baru dialirkan ke tempat pengumpulan air bersihnya. Kalau butuh diolah ya diolah. Pengoperasian intake. Oke. Debit andalan. Nah ini yang penting ya. Bagaimana menghitung, memprediksikan atau debit yang dibutuhkan untuk beberapa fasilitas ya, aktivitas. Jadi debit andalan itu kalau untuk air minum ya harus sampai 100%. Supaya sepanjang tahun, sepanjang waktu layanannya itu bisa full. Kalau irigasi kan boleh ya, karena kalau musim kemarau susah ya sudah, irigasinya boleh ganti polo hijau. Perhitungannya macam-macam ya, nanti saya berikan contohnya. Kalau dari data hujan, debit andalan dihitung dengan FGMOX atau neraca atau tank model. Ini kalau ngambil dari data hujan. Kalau dari sumber bagaimana Pak? Nah, kalau dari sumber ya kalian tinggal mengambil alat pengukuran debit yang biasa dipakai untuk sumber ya. Ada yang menyebutnya sebagai flow meter atau meter untuk pengukuran kecepatan. Nanti kalau dari sumber keluar profil sungainya bisa diukur, tahu luasannya, tahu debitnya, atau volume yang mengalir setiap saat akan ketemu nanti debit andalannya. Dan memang pengukurannya tidak boleh sekali, beberapa kali. Beberapa kondisi kemarau atau penghujan baru dirata-ratakan akan ketemu debit andalan. Namanya juga debit andalan ya. Berarti memang debit yang bisa diandalkan untuk pelayanan air bersih sepanjang tahun ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan ya kalau sambil jalan. Ini rumus-rumusnya saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan di rumus hidrologi ya. Sama ya. Distribusi Gumbel, log persen ya. Terus ada standar deviasi, koefisien kepencengan, kemiringan. Nah, itu silakan dipelajari lagi. Mungkin di sini kita hanya mengulang, refresh saja, tidak akan terlalu detail. Intinya kan kalau di irigasi dipakai untuk menghitung debit rancangan. Kalau di drainase dipakai untuk menghitung debit banjir, sama rumusnya. Kalau di sini adalah istilahnya debit andalan. Jadi nanti ada faktor-faktor ya dengan berbagai metode tersebut. Bagaimana penggunaan faktor ini persis sama dengan yang ada di irigasi di hidrologi ya. Oke. Permisi, Mbak. Ya, Untuk silakan.
Untuk hari ini tuh sampai jam berapa, Pak? Soalnya jam 1 ada mata kuliah offline, Pak. Jam 1 ada mata kuliah offline. Ya, Iya. kita 5 menit lagi sampai yang ini selesai. Oh, Oke. iya. Sampai yang materi ini selesai ya. Oke. Saya percepat saja. Yang tadi adalah debit ya, kemudian di sini ada pengolahan. Ya. Kalau sudah ada sumber, pengolahannya ada aturannya, ada aspek fisika, kimia, biologi. Nah ini ya, ini mekanisme pengolahannya ya. Kalau fisika jelas pakai hal-hal yang mekanis, pompa dan lain sebagainya, filtrasi dan lain sebagainya. Kalau kimia menggunakan klor, tawas ya, kaporit ya. Kalau biologi menggunakan semacam mikroorganisme untuk penjernihan airnya ya. Dari PDAM biasanya ada macam-macam fasilitas pengolah, bisa berupa bangunan intik, pra-sedimentasi, WTP, ini yang banyak ya, water treatment plant dan reservoir. Oke. Bangunan intik tadi sudah ya, pra-sedimentasi, yang penting konsep utamanya begini ya. Jadi proses yang ada di water treatment plant, pengolah air bersih, itu kurang lebih begini, ada koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Nah, silakan nanti dicari di YouTube ya, itu ada video-video bagaimana WTP itu dioperasikan, langkah-langkahnya. Memang kalau nggak skematis nggak kelihatan, tapi Anda bisa melihat misalnya dari air sungai sampai menjadi air bersih itu kayak apa treatmentnya. Negara-negara atau kota-kota besar yang tidak punya sumber ya, mau nggak mau seperti itu diolah ya, diolah. Oke, ini penjelasan masing-masing, bagaimana koagulasi dilakukan, sistemnya, terus flokulasi juga begitu ya, membuat slow mixing berarti apa? Antara air dengan udara untuk mengikat flok-flok dan seterusnya ya. Bagaimana caranya ini standarnya? Nah, sedimentasi, pengendapan supaya nanti kekeruannya mencapai ini ya, sesuai yang distandarkan, biasanya pakai NTU ya. Kekeruannya, nah ini juga ada ukuran tertentu. Yang terakhir filtrasi ya, dengan menggunakan teknologi membran, reverse osmosis. Contohnya ini yang dilakukan orang-orang di penyediaan air galon yang isi ulang itu loh ya, itu kan pakai membran-membran filtrasinya. Meskipun airnya sudah bersih dari sumber, tetap harus pakai itu, dan dia juga pakai desinfeksi ya, menggunakan ozonisasi tapi ya, yang kayak sinar ultraviolet itu. Kalau yang untuk air bersih, nah ini kan untuk membunuh bakteri ya. Kalau pakai begitu ya mahal, makanya lebih banyak pakai bahan kimia ya, berupa klor. Kalau ozonisasi kan khusus UV juga bisa sih, UV bisa. Sekarang mungkin nggak mahal dulu, makanya banyak orang usaha galon isi ulang itu karena alat-alat UV-nya sudah murah. Oke, kriterianya nanti masing-masing ada, berapa persen, maksimal nanti yang bakteri boleh ya, ada berapa, kalau hilang sama sekali lebih bagus ya. Tapi kadang-kadang masih harus ditoleransi ya. Daerah tertentu tidak bisa hilang sama sekali, semangsa, sepanjang tidak membahayakan kesehatan, oke ya. Oke. Apalagi kalau digodok terus ya, mati ya sudah, selesai. Baik, ini persyaratan-persyaratan reservoir. Baik, itu ya untuk sementara. Jadi yang pertama yang penting tadi adalah ternyata saya belum bagikan ini ya. Nanti saya kirim ya. Yang pertama materi, yang kedua tugas ya. Nanti bisa Anda kerjakan bersama-sama. Itu semua ada di materi, ada beberapa contoh. Boleh ngambil dari mana saja, tapi yang jelas daerah kajiannya nanti jangan berubah selama 1 semester karena berkaitan. Misalnya ya, Anda punya data sumbernya di Kecamatan Pakisaji. Ya kalau bisa data penduduknya dari Kecamatan Pakisaji, data industrinya, data bangunan sosialnya juga dari situ. Sehingga berurutan itu ya. Jangan sampai ini ke sana, ini ke sini, malah susah nanti ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Ketua kelas mana ketua kelas? Saya, Pak. Ya, Jar, nanti tolong yang tidak masuk hari ini di WA-kan ke saya ya. Ini ada Baik, yang Pak. grup ini. Anissa, Maulina, di mana ini? Novia sama Sylvia juga barengan. Untuk yang tidak masuk cuma 1 orang, Pak. Ya nanti di WA-kan ya, tolong di WA-kan supaya Ya, Pak. terlihat.
Baik, kalau tidak ada lagi sementara itu silakan melanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Selamat istirahat, enggak istirahat ya, selamat makan siang. Yang belum sarapan dirangkep juga lah dengan makan siangnya. Yang penting untuk jaga imun ya, sehat-sehat. Nanti saya kirimkan tugas dan materinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya, saya juga tak cari makan siang.